Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, bil khusus Bapak Dr. Ernest Budi Harjo, Ketua DKM kita, Pak Dr. Irwan dan Pak Samsudin yang selalu berdampingan, sesepuh kita, Pak Bustandi, sesepuh kita, Pak Arjuna, Pak Ius, dan Pak Yudis, keduanya yang setia selalu menjemput. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita bisa berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini pada pengajian rutin kita setiap hari Sabtu. Halaman berapa, Pak Yus? Di luhurnya. Kita akan melanjutkan bahasan kita tentang kewajiban bagi kita dalam hidup ini untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu. Dan tolong menolong dan saling membantu itu ada ketentuannya dalam agama, dalam hadis Nabi dan dalam ayat Al-Quran. Harus pada sesuatu yang baik. Jangan saling tolong menolong tapi dalam berbuat kejelekan. Jangan tolong menolong dalam maksiat. Maka kalau itu yang kita lakukan, merugilah kita bagaimanapun juga. Oleh karena itu sekali lagi, tolong menolonglah dalam hidup, ta'awunlah dalam hidup, tapi di dalam berbuat kebajikan. Kalau tolong menolong dalam maksiat, itu berarti gotong royong untuk masuk neraka. Ke neraka mah apa? Nggak usah saling tolong menolong, sendirian juga bisa. Siapa saja yang mau masuk neraka tinggal maksiat aja. Sendirian bisa, Pak. Tapi dalam berbuat kebaikan memang kadang-kadang kita itu sulit. Nggak bisa sendirian.
Artinya kita sedang membangun sekolah Pak di samping kita. Itu harus tolong menolong Pak Arjuna, harus saling bantu. Karena itu mari kita coba membaca hadis-hadisnya. Halaman 197 baris pertamanya Pak Yus. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, hendaklah ada di antara kamu sekalian umat yang mau mengajak ke jalan kebaikan. Mengajak ke jalan kebaikan berarti tolong menolong dalam berbuat baik Pak. Qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain, wa ta'awanu alal birri wat taqwa, saling tolonglah kamu, saling tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan dalam berbuat takwa. Saling bantu Pak dalam berbuat kebaikan. Ketika kita melihat orang gak mampu melakukan kebaikan karena memang ada kekurangan pada dirinya, bantu oleh kita, tolong oleh kita. Apalagi kalau orang itu tidak mampu melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Itu berarti dalam takwa. Maka bantu orang itu untuk melaksanakan perintah Allah. Tolong orang yang tidak mampu melaksanakan perintah Allah. Ada orang yang sebetulnya dia rajin ke masjid, tapi memang dia miskin. Ada kekurangan, pakaian tidak sempurna, sehingga kadang-kadang dia minder, salatnya di belakang. Jangan biarkan dia begitu. Keluarkan yang kita miliki, berikan yang kita miliki kepada dia yang lebih di rumah kita. Sarung, kita lihat sarungnya jelek, berikan sarung pada dia yang bagus. Baju, karena dia mungkin tidak mau di depan itu karena bajunya jelek, bantu Pak Arjuna. Baju Pak Arjuna banyak, berikan kepada dia supaya dia nanti bisa semakin baik dalam melaksanakan perintah Allah, yaitu takwa. Dan kata Allah, firman Allah, wala ta'awanu alal ismi, jangan sekali-kali kamu saling tolong dalam berbuat dosa. Jangan gotong royong Pak kalau dalam berbuat dosa. Nyuri, saling tolong menolong, dibantuan nurek nyolong. Itu mah Pak berarti memang pengen masuk neraka babarengan berarti. Korupsi ulah babarengan Pak Yus. Ulah ngajakan batur korupsi. Sorangan we.
Mangga wae hayang kanoraka masarangan teh kudu ngajak-ngajak batur. Dan gak usah membantu kita pada orang yang akan melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan masuk neraka, jangan bantu. Wal udwan, jangan juga saling bantu dalam permusuhan. Keroyokan Pak, main keroyokan. Membantu dalam permusuhan itu membantu orang umpamanya saja dalam melakukan kesalahan Pak. Keroyokan rame-rame. Jangan sekali-kali kita lakukan itu. Sebab kalau kita lakukan itu babarengan kan neraka berarti. Kita justru saling nasihat menasehati Pak. Kalau ada teman kita yang mau mencuri uang negara, nasehatan. Ulah diantap, ulah kada dibantuan, milu sia atau aing ngajak-ngajak sia. Jangan katakan begitu, Pak Dokter. Firman Allah dalam ayat berikutnya, Pak Yus, wal asri, demi waktu. Sumpah Allah dengan waktu Pak. Dan waktunya waktu asar lagi. Waktu asar itu berarti tinggal sebentar lagi terbenam matahari. Allah bersumpah dengan waktu asar itu menggambarkan agar kita berhati-hati. Menjelang kiamat, menjelang dunia ini digulung, kita harus berwaspada, hati-hati sekali. Pak Yus, ingat dekat kiamat ya. Ramalan yang disesuaikan dengan hadis Nabi itu kiamat itu tinggal 50 tahun lagi Pak. Pak Dokter, dari mana? Nabi berkata, antara masa aku sampai kiamat itu tinggal satu setengah hari. 1,5 hari itu bukan hari dunia, hari akhirat. 1,5 hari itu berarti 1.500 tahun. Karena hari akhirat itu satu hari sama dengan 1.000 tahun. Lamanya Pak Yus, Pak Rustandi. 1,5 hari berarti 1.500 tahun. Pak Yudis, sekarang udah berapa tahun dari zaman Nabi sampai sekarang? Dari zaman Nabi sampai sekarang itu sudah 1.440 tahun. Islam berapa sekarang? 1.445 kan? Ya. Berarti tinggal 50 tahun lagi kiamat. Berlomba-lombalah kita dalam berbuat kebaikan. Dan hati-hatilah kita sesama kita, hendaklah saling mengingatkan. Oleh karena itu kata Allah, innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu akan berada dalam keadaan yang merugi.
Kita semuanya ini pada umumnya rugi, Pak. Kalau hidup ini adalah perniagaan, maka berarti perniagaan kita akan rugi. Kebanyakan manusia merugi, hanya sedikit yang beruntung. Siapa yang beruntung? Yang nggak merugi? Illal ladzina amanu. Pak Arjuna, kecuali orang yang memelihara imannya dengan baik. Kecuali orang yang beriman. Oleh karena itu bapak-bapak waspada, jangan sampai kita melakukan yang merusak iman kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan iman kita itu menjadi rusak. Nabi bilang, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Ini kelihatannya oleh-oleh dari Pak Rustandi, orang Garut sih. Ya, Pak Rustandinya. Nah, orang Garut. Dodol Garut. Kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang aku iman pada Allah dan iman pada hari akhirat, hendaklah dia menghormati dan memuliakan tetangganya. Jangan rusak iman kita dengan kita memusuhi tetangga. Jangan rusak iman kita dengan mengganggu tetangga. Jangan rusak iman kita dengan menyakiti tetangga. Rusak, Pak Budi, iman kita. Kalau kita dengan tetangga pasea wae. Pak Arjuna, akur sama tetangga Pak Arjuna. Awas kalau enggak akur, berarti Pak Arjuna telah merusak iman. Padahal orang yang merusak imannya rugi. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Yang kedua, orang yang tidak akan merugi itu dalam hidup, wa amilus sholihat. Orang itu gemar beramal soleh, gemar melakukan kebaikan. Setiap hari kalau dia bangun tidur, yang dia pikirkan, saya harus berbuat baik kepada siapa hari ini? Siapa yang akan saya bantu hari ini? Siapa yang akan saya tolong hari ini? Siapa saudara saya yang hari ini mempunyai kebutuhan yang dia tidak bisa penuhi? Cari, Pak. Cari. Karena kata Nabi Pak Rustandi, man asbaha, siapa saja yang masuk ke waktu pagi, wa huwa yanwi, dan dia masuk ke waktu pagi itu niat qada hajatil muslim, kebutuhan orang muslim. Siapa saja yang masuk ke waktu pagi dan dia niat untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan, kana lahu ajrun, dia akan mendapatkan pahala kahajjatin mabruratin, seperti pahala orang yang hajinya mabrur. Enggak pergi haji dia, Pak Yus, tapi pagi-pagi dia niat nolong tetangga. Pagi-pagi dia berniat untuk membantu orang yang susah. Dapat pahala haji mabrur.
Tapi jangan pengen dipanggil haji, belum. Ngan menang pahala naungkul. Pahala dapat. Kalau pagi-pagi kita niat orang yang susah. Jangan pagi-pagi bangun dengan niat saha ya. Poe ieu nu kuaing arek digejid. Siapa hari ini yang akan saya datangi untuk saya minta bantuan kepada dia? Ulah. Dibalik eta Pak Rustandi. Harusnya begitu bangun pagi dia niat siapa yang saya tolong hari ini. Bukan siapa yang saya minta hari ini. Dibalik. Jangan terbalik hidup. Kemudian di samping itu, orang yang tidak akan merugi itu adalah orang yang amilus solihat, yang beramal soleh. Dan yang berikutnya orang yang tidak akan merugi itu dalam hidup, tawasau bil haq, saling menasehati dalam kebenaran. Saya nggak tahu nih hari ini saya rugi atau enggak. Kalau saya pagi ini berniat nih siang pulang dari sini siapa yang saya mau tolong, itu berarti saya beruntung. Tapi kalau sebaliknya hari ini siapa yang saya akan datangi, saya meminta bantuannya. Asya anu ajigana kamari mena tos ngajual tanah. Datangan Sugana kebagian. Pak Rustandi, itu mah kita mendapatkan kerugian dalam hidup. Wa tawasau bis sabri. Kalau ada orang yang sedang kesusahan, ajak dia untuk bersabar dalam menerima cobaan dan kesusahan itu. Saya yakin Pak Rustandi, setinggi apapun cobaan yang Allah turunkan kepada kita semuanya nih, tidak akan bisa menyamai cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Pak Yus, Nabi Ibrahim apa Arjuna, cobaannya dia harus menyembelih anaknya yang sangat dia sayangi dan sangat dia dambakan keberadaannya. Siti Hajar, cobaannya adalah dia diminta oleh Allah untuk merelakan anak tunggalnya untuk disembelih. Nabi Ismail, cobaannya sangat berat Pak. Dia punya nyawa cuma satu. Pak Rustandi, ada nggak orang yang nyawanya dua? Nggak ada kan? Nabi Ismail, Pak Dokter, nyawanya satu-satunya diminta oleh Allah untuk dikorbankan. Diminta dia menyerahkan diri untuk disembelih. Semuanya mereka itu rela. Tidak ada satupun di antara yang tiga orang ini yang tidak mau, yang menolak. Nabi Ibrahim tidak menolak atas perintah Allah itu. Siti Hajar diminta anaknya dikorbankan, disembelih, enggak menolak. Enggak, karena ini perintah Allah. Nabi Ismail diminta untuk mengorbankan nyawanya, dia rela.
Nah oleh karena itu kalau kita mendapatkan cobaan, enggak seberapa cobaan kita dibanding dengan Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail. Oleh karena itu kalau ada di antara teman kita yang mendapatkan cobaan dari Allah, nasihati dia agar sabar. Nasihati dia agar menyadari bahwa cobaan Allah itu anugerah. Setiap orang yang diberi cobaan sebetulnya pada hakikatnya dia diberi anugerah, Pak Rustandi. Karena cobaan itu menghapus dosa. Ya kan Pak Rustandi? Sakit menghapus dosa. Sampai kita kena duri menghapus dosa. Cobaan apapun yang Allah berikan kepada kita itu akan menghilangkan dosa kita. Karena itu kalau kita lihat saudara kita yang mendapatkan cobaan, nasihati dia agar dia sabar. Karena itu kata Allah dalam surat ini di ujung, watawasau bisobri. Dan saling wasiatlah kamu sesama kamu agar sesama kamu itu saling sabar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan, siapa yang menyeru dan mengajak untuk mengerjakan petunjuk Allah. Orang yang mengajak melaksanakan perintah Allah, kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu, maka dia akan mendapatkan pahala kaliwat. Oh iya, matanya sudah berkurang kemampuannya. Atur nuhun nasihatna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla, siapa saja yang menunjukkan ala khairin, pada kebaikan, siapa saja yang menunjukkan jalan berbuat kebaikan, siapa saja yang mengajak orang lain untuk berbuat baik, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang dia ajak untuk melakukan kebaikan itu. Menjelang Idul Adha, saya berceramah baru tadi di 16 majelis taklim dan masjid. Semuanya Pak Arjuna saya ajak untuk berkorban. Saya sampaikan bagaimana besarnya pahala korban. Maka mudah-mudahan saya dapat pahala sebanyak orang yang korban atas anjuran saya, Pak Arjuna, iya kan? Tapi kalau ada di antara bapak-bapak ada yang berkata kepada orang yang mau berkorban, kamu kan tahun kemarin udah korban. Iya,
korban saya tahun kemarin. Ya tahun sekarang jangan kamu lagi yang korban, yang lain. Udah jangan korban, mendingan juga orang pakai jalan-jalan. Pak Rustandi ya ke Nusa Tenggara. Ada apa di sana? Lupa saya. Ada Pulau Komodo kan? Ini kan orang kan itu melihat keajaiban Allah, melihat keajaiban ciptaan Allah, yaitu Komodo. Yang di dunia itu hanya ada di Flores itu. Yuk mendingan kali itu yuk. Daripada orang amanah korban deh. Ini saya nama giliran batur korban. Orang mah korban perasaan we. Yes, ulah korban. Nurut eta jelema teu korban. Berarti orang yang mencegah orang lain berbuat baik, dia mendapatkan dosa yang sangat-sangat besar. Ada kemarin yang ngelarang orang korban, yang ngehalangan orang yang mau korban, Pak Arjuna. Kalau ada, kasihan saya pada dia. Manda'a ila hudan. Ini tadi kali ya sekarang. Siapa saja yang mengajak untuk melakukan petunjuk Allah. Kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu. Maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu. Kalau saya mengajak orang lain korban dan orang lain pada korban, semuanya ada 100 orang yang korban. Pada hakikatnya saya korban 100 ekor sapi. Tapi bukan berarti saya leha-leha, udah ngajak tapi nggak ngerjakan. Ada kitab yang bernama Kitab Zuhad. Pak Yus, kantos muka kitab Zuhad baheula ke rumah santren. Pak Yus itu orang pesantrenan Pak. Kiai dia itu nyumput we manehna. Dalam kitab itu dikatakan syair ini Pak. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, saya tahu pahala korban itu setiap lembar rambut satu kebaikan. Begitu lain Pak Yus. Tapi saya ente korban ya. Gak korban saya Pak Arjuna, cuma nyuruh orang doang korban. Saya gak korban. Dosa saya lebih besar dari orang yang menyembah berhala. Saya akan disiksa lebih dulu dari penyembah berhala. Kalau saya ngajak tapi saya nggak mengerjakan, padahal saya punya. Kecuali kalau saya nggak punya saya. Pak Arjuna punya, ngajak doang. Hati-hati Pak Arjuna. Karena itu kita kalau ada orang yang mengajak ke jalan kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang mengerjakannya itu. Layan kusu zalika min ujurihim syai'an. Dan itu tidak mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan itu sedikit pun. Sebaliknya,
Wa man da'a ila dolalatin, siapa yang mengajak ke jalan yang sesat, siapa saja yang mengajak maksiat, siapa saja yang mengajak melakukan apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Nabi, kana alaihi minal ismi, maka adalah bagi orang yang mengajak ke jalan yang sesat itu dosa mislu asami man tabi'ahu, sebanyak dosa orang yang mengikuti dia. Sore hari ada orang yang lagi berangkat ke masjid bawa sajadah. Berarti dia mau sholat jamaah kan Pak Arjuna? Pak Arjuna justru siap-siap lagi ngeluarin mobil, mau nonton main bola di Senayan. Pak Arjuna tanya pada orang itu, mau kemana kamu? Eta goreng patutnya nyahun padahal tamanena jelema mawa sajadah pasti arek salat. Ditanya, mudah-mudahan Pak Arjuna teu ngartieun ya. Nyaho jelema mawa sajadah pasti mau salat kan Pak? Rek mana sih ya? Ke masjid, rek naon salat, deus ya salat. Geus salat mah masih aya hari esok. Ya kan Pak Arjuna, masih ada hari esok. Besok asar lagi ada lagi. Nonton main bola mah ieu mah ngan poe ieu wungkul. Mangkaning sia pertandinganana antara Indonesia dengan Vietnam. Musuh bebuyutan kan? Nu benar sia, hayo enggak dah. Naik milu. Dibawa tah. Tengah jalan aya deui dibawa deui 10 urang dibawa ku Pak Arjuna. Kabeh teu salat asar, teu salat maghrib, teu salat isya. Dosa teu? Panggedena dosa saha? Ngajak. Yang paling besar dosanya yang ngajak maksiat itu. Walayan kusudzalika min asamihim syai'a, dan itu sama sekali tidak mengurangi dosa orang yang melakukan itu. Ini namanya gotong royong, saling tolong menolong dalam maksiat. Selesai pelajaran ke-8, kita pindah kepada pelajaran ke-9. Masih ada kan waktunya Pak Yus? Ayahnya. Ad-darsu tasyi fit taubah. Pelajaran ke-9 bicara masalah taubat. Taubat itu ibadah Pak. Pak Arjuna, taubat itu ibadah karena taubat itu diperintah. Taubat itu perintah Allah. Orang yang enggak taubat itu berarti tidak melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu Nabi saja setiap hari taubatnya 100 kali. Nabi yang dijamin tidak punya dosa, maksum. Sementara kita nggak ada jaminan Pak Dokter.
kita sudah pasti banyak dosa. Karena itu kata Nabi, kullu ummati khata'un. Semua umatku berbuat salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah at-tawwabun, adalah orang yang taubat. Berbuat salah apa? Lumrah banyak orang yang berbuat salah, tapi taubat ini yang sulit. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita. Qala Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an. Dan taubatlah kamu sekalian kepada Allah. Jami'an, bersama-sama. Mari kita taubat bersama-sama. Ayuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman. Itu berarti kalau orang yang beriman apa? Selalu taubat dari kesalahan. Setiap dia sadar melakukan kesalahan, dia langsung taubat. Untuk apa kita taubat? La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan taubat itu kamu sekalian akan menjadi orang yang beruntung. Setiap hari di masjid ini ada seruan untuk hidup ini mencari keberuntungan. Hayya alal falah. Iya kan Pak? Azan 5 kali kan satu hari? Orang yang akan mendapatkan keberuntungan itu adalah orang yang taubat. Kalau orang yang tara taubat apa? Kalau orang yang tidak pernah mengakui kesalahan, asa bener wae, nggak akan mendapatkan keberuntungan dalam hidup. Oleh karena itu kalau setiap hari 5 kali hayya alal falah, itu berarti setiap hari kita diajak untuk bertaubat. Karena salah satu tujuan taubat adalah untuk mencari keberuntungan, mencari kemenangan dalam hidup ini. Oleh karena itu bapak-bapak, hendaknya bapak-bapak setiap hari jangan sekali-kali lupa pada taubat Pak. Jangan sekali-kali bapak itu mengabaikan taubat. Bertobatlah setiap hari. Nabi aja kata Nabi, aku bertobat setiap hari itu 100 kali. Pak Ustandi. Soal banyak dosa enggak apa-apa Pak, asal tobat. Enggak aneh Pak kalau orang banyak dosa itu. Yang aneh kalau ada orang yang berdosa tapi enggak mau tobat. Ini yang aneh Pak Arjuna. Mudah-mudahan Pak Arjuna tidak termasuk orang yang nggak mau tobat kalau salah. Pak Arjuna deh. Mari Pak Arjuna kita bertobat dari segala kesalahan yang kita lakukan. Sampai di sini untuk hari ini. Mudah-mudahan kita masih panjang umur sampai bisa ke minggu yang akan datang, Sabtu yang akan datang. Kita tutup dengan doa dan kita awali doa kita dengan sama-sama membaca Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wa ja'alna min ibadika sabirin wa ja'alna min ibadika radina bi qadaika wa qadarika wa ja'alna min ibadikal mukhlisina fil ibadah. Allahumma barik lana fil maut wa barik lana fima ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna fa innaka antas samiul alim wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.